Assalamualaikum, Bang. Tadi kelas 5 ada semua nggak? Di pembelajaran. Evan nggak hadir, Bah. Nyalakan dulu mic-nya. Evan. Siapa yang tidak hadir? Tadi siapa yang tidak hadir? Tambah. Ini sinyalnya agak jelek ya. Alia tidak bergerak. Sebentar Abah mau kasih dulu tugas ke kelas 1. Mana? Oh ini. Tugas kelas 1. Oh iya, ini nih. Ini yang lain sudah buat tarian belum? Aku mah belum, Bah. Sampai kapan? Oh. Sampai minggu Oh, masih lama. Dikira Abah secepatnya. Soalnya baru 2 orang tuh. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang yang festival Dinda ya? Kok tidak bergerak sama sekali nih? Ini Vidya belum hadir? Belum hadir Vidya. Ini ada, Bah. Nah, itu tadi gambarnya tidak ada tuh di Abah. Eca ini ada 2. Kenapa Eca ada 2? Bentar. Oh. Ya. Bentar ya, materi. Ini sambil lihat sinyalnya ini. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan lancar lah. Meskipun gambar tidak jelas, mudah-mudahan
Suaranya tidak putus-putus. Ini kemana yang lain nih? Hanya 10 orang. Tadi hanya 10 orang, hanya 10 orang yang hadir? Iya, Bah. Yang lain tidak ada kabar? Banyak yang gak ikut pelajaran, Bah. Oh, banyak yang tidak hadir ya? Tahu nih, soalnya belum ada kabar-kabar. Hati-hati ya. Evan, Bah, yang jarang hadir, Bah. Jarang atau memang tidak sama sekali? Beda loh, antara jarang sama tidak sama sekali itu beda. Tapi waktu PJJ aku nggak pernah dengar suara Evan, Bah. Kadang-kadang. Kadang-kadang atau beda loh, kadang-kadang atau memang tidak ada? Iya, tidak ada, Bah. Hah? Emang nggak ada suaranya waktu itu juga. Nggak ada suara Evannya. Ya. Nggak tahu nggak ngejawab. Itu apa? Soalnya kan belum Emang pernah nggak di pelajaran Abah itu belum pernah hadir dia. Ya, di pelajaran Abah belum pernah hadir. Belum pernah sama sekali di pelajaran Abah itu. Ya, biar nanti juga tahu ya. Suara Evan. Ya, soalnya ini sama Abah direkam nanti dimasukkan di YouTube ya. Belum pernah masuk di pembelajaran Abah, belum pernah sama sekali. Ya, baik. Mana ini? Kemarin kita sudah belajar tentang ya. Ini skenario. Baik. Salah satu amalan yang suka kalian lakukan di selama bulan suci Ramadan. Terkecoh ya kemarin ya? Coba. Kemarin sudah masuk pandemi atau belum? 2000 berapa, Pak? 2020 atau 2020? Sudah belum? Setahun udah. Iya. Kan sedang panik-panik. Kemarin sudah ada. Sedang panik-paniknya tuh kemarin itu kan sempat. Tapi kalau sekarang banyak di masjid-masjid itu laksanakan ya. Banyak melaksanakan sholat tarawih. Hanya ya itu tadi ketentuannya berbeda lah. Berbedanya itu harus apa? Sholatnya? Oh? Sholatnya harus apa sekarang itu? Jaga jarak. Jaga jarak. Yang tadinya juga jadi masjid tidak akan muat. Terus lagi tidak lama ya. Tidak boleh berlama-lama. Ya gimana? Suara apa patah-patah, Pak? Patah-patah ya. Yang di lain gimana? Yang di tempat lain, yang lain di mana? Patah-patah tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oh, berarti di YouTube saja ya. Ya, tidak apa-apa, Sob. Nanti bisa lihat tayangannya di YouTube ya, biar lebih jelas. Sekarang ikuti saja. Soalnya ini Abah sengaja direkam, nanti dimasukkannya ke YouTube, tidak live streaming seperti tadi. Masalahnya selalu bermasalah. Nah, kemarin itu kita sudah masuk masa pandemi. Sholatnya ada beberapa masjid yang sembunyi-sembunyi. Ya, tidak dipublikasikan. Bahkan ada yang mengumumkan masjid tidak mengadakan sholat tarawih. Gitu. Ternyata ada di dalamnya. Yang sembunyi-sembunyi. Ya, ternyata ada tuh di dalamnya melaksanakan. Berarti sembunyi-sembunyi itu ya, sembunyi-sembunyi. Ada juga yang memang terbuka. Kemudian juga sampai-sampai sholat Jumat. Ya, sampai-sampai sholat Jumat itu dihentikan. Tidak mengadakan sholat Jumat. Nah, seperti itu kan ada ya beberapa masjid yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang terus saja sampai saat ini alhamdulillah belum pernah satu kali pun itu masjid berhenti dari mengadakan sholat Jumat. Baik. Baik lagi nih, coba. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah dengarnya itu apakah di media sosial atau di langsung di pengajian atau kalian di mana tempat kalian mengaji. Kira-kira keutamaan dari sholat tarawih itu apa? Coba. Keutamaan itu fadilah.
yang didapatkan kalau kita sholat tarawih itu apa coba? Yang pernah kalian dengar. Ini jangan takut salah ya. Jangan takut salah ketika belajar sama Abah. Belajar sama Abah itu tanpa modul, terus tanpa internet. Karena kan kalian sama Abah tidak boleh melihat internet, tidak boleh melihat modul. Karena otak kalian tidak akan jalan kalau begitu. Coba kalian mengulang Jawaban lagi. sendiri apa ya? Iya, jawaban Main ya, Pak? sendiri. Jawaban sendiri. Tapi jangan, bukan berarti apa asal jawabannya. Apa yang, oh iya saya tuh pernah mendengar tuh keutamaan sholat tarawih itu pernah begini-begini. Tapi susah untuk mengungkapkan seperti itu ya. Ya, nanti Abah akan bimbing seperti itu. Ada? Coba silakan. Kira-kira keutamaannya itu apa? Dapat pahala sudah. Ya pasti ya, Bayang dapat pahala. Pasti. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak bakal mendapatkan dosanya apa kalau kewajiban? Ya. Betul Wah, sekali. diampuni dosa. Diampuni dosa. Iya, betul. Dosa apa banyak? Numpuk. Wah, tahu nih. Dengan sholat tarawih itu betul kata Dean tadi. Salah satunya itu diampuni dosa. Diampuni dosa. Bahkan kan kalau Idul Fitri itu kembali kepada kesucian loh. Ya, jadi Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasanya dengan benar, kemudian banyak melakukan amalan soleh di dalamnya ketika 1 bulan itu, ketika Idul Fitri tiba itu, ketika terakhir itu kita sudah seperti bayi yang baru lahir. Apa? Suci dari dosa. Yang tidak punya dosa kan? Ya. Yang tidak punya dosa bagaimana? Apakah diampuni? Justru dia bertambah pahalanya. Keutamaannya itu bertambah. Coba. Berarti semakin berat tuh timbangannya. Hebat kalau misalkan orang tanpa melakukan dosa. Ya, sangat-sangat hebat sekali. Dosa yang paling tidak terasa itu tahu tidak kalian? Dosa yang seperti apa dosa yang tidak terasa? Kalau dosa Yusuf tidak sholat zuhur, ya itu mah terasa. Kemudian Dean ketika tidak ada siapa-siapa ke dapur minum, ya itu mah terasa sama Dean sampai deg-degan gitu ya, terasa. Coba ada dosa yang tidak terasa apa coba? Yuk. Dosa apa yang tidak sholat? Kalau tidak sholat Melalaikan. Marah-marah. Ngamuk-ngamuk. Melalaikan sholat. Betul. Kemudian ada perasaan tidak suka. Nah, sekarang nih. Ada perasaan tidak suka dalam hati. Dalam hati nih. Pas lihat nih. Misalkan kata Mumtaz, ih, Dion pakai peci migele. Nah, hati-hati tuh. Itu merupakan dosa hati. Ternyata banyak dosa itu. Ya. Gibah. Gibah. Apa gibah? Ini perempuan Abah mau tahu apa gibah? Yuk. Zahra, apa gibah? Menceritakan orang. Menceritakan Gibah itu ngomongin orang. Ngomongin orang. Apa fitnah? Oh, beda lagi. Orang di belakang. Ngomongin orang di belakang. Orang, Abah. Ngomongin orang di belakang nih, di belakangnya. Gak apa-apa. Abah ada nih, ya. Alia sama Mumtaz ngomongin Abah di belakang tuh, di belakang Abah, kedengeran sama Abah. Ya biarin aja, itu mah tidak. Nah, maksudnya apa? Ngomongin orang di belakang ketika orangnya tidak ada. Yang dibicarakan apa? Hal-hal yang jeleknya. Coba sekarang kalau misalkan Abah lagi ngobrol sama Dean. Abah membicarakannya, Dean, kata Dean, bagaimana Davi? Oh, Abah, Davi itu baik orangnya. Saya pernah ditolong. Kemudian juga kalau misalkan ada PR, saya nanyakan, dia selalu respect, selalu memberitahu. Kemudian juga kalau misalkan saya tidak masuk, dia suka ngasih tahu, ini ada tugasnya seperti ini. Oh, itu seperti itu boleh. Tapi kalau yang dibicarakannya itu, itu loh di mobilnya. Abah lagi ngobrol nih sama Mumtaz. Mumtaz, kata Abah teh, Mumtaz gimana sih Alia? Abah Alia mah.
Dia mah orangnya suka cuek. Saya nanyain PR, nggak pernah Bang, nggak pernah tahu. Ih, Alia mah. Nah, itu membicarakan hal yang tidak baik itu tidak boleh seperti itu. Ya, itu gibah. Jadi membicarakan kejelekan. Awas ya. Kalau membicarakan kebaikan boleh? Boleh, sangat boleh sekali. Bahkan, nah, ada orang yang sudah meninggal nih. Boleh tidak diceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal? Hah? Boleh, Bah. Tidak. Jangan ragu-ragu. Boleh. Ada orang yang meninggal nih. Kemarin Boleh. ada orang yang meninggal. Benar. Ya, kemarin ada orang yang meninggal. Misalkan siapa ya? Namanya yang tidak ada Jeki lah ya. Jeki itu baru meninggal kemarin. Yang harus diobrolkan orang yang sudah meninggal itu kebaikan-kebaikannya. Benar. Ya, dia itu semasa hidupnya baik sekali. Meskipun awas nih, meskipun banyak sekali kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, tapi itu tidak diungkapkan. Tuh ya, coba keutamanya apa lagi nih? Kalau kita berpikirnya apa? Jauh sebelum pandemi ini ada. Coba. Apa? Fadilah dari sholat tarawih. Sholat tarawih biasanya itu dilakukan di mana? Kebanyakan orang. Di masjid. Kalau di masjid itu akan apa? Di masjid. Akan apa? Nambah pahala. Apa? Akan bertemu dengan? Bertemu Dengan siapa? orang. Bertemu dengan banyak orang. Berarti akan ada fadilah apa tuh ketika kita bertemu dengan banyak orang? Coba. Akan bisa apa? Akan bisa apa? Kalau kita bertemu dengan banyak orang berarti apa yang akan kita peroleh? Masuk. Yo. Bersalaman, Bah. Bersalaman. Berarti ketika bersalaman itu? Salaman. Kemana hidung? Hidung mau Silaturahmi. Ketika kita bisa melaksanakan silaturahmi. itu silaturahmi. Kemudian ada lagi. Coba nih di antara kalian nih ada nih nggak di sini nih? Pernah nggak kalian sholat dari semalaman lah sampai datangnya waktu subuh? Pernah sholat tidak? Tidak pernah, Abah. Tidak pernah. Tidak pernah, Abah. Tidak pernah? Kira-kira kalian sanggup tidak? Sanggup tidak kalau melaksanakan dari Isya sampai datang subuh? Saja sholat. Sanggup tidak? Enggak, Bah. Enggak sanggup. Tadi dulu. Enggak sanggup, Bah. Ya, ini suara di Waktu di pesantren, Pak. Hah? Wah, jarang ya. Bahkan tidak sanggup. Tapi kan tadarus bukan sholat, Bah. Ya. Bukan sholat, Bah. Ini mah sholat. Harus. Ini mah sholat. Jadi sholat terus. Nah, kalau kalian tidak sanggup, ya kalau kalian tidak sanggup untuk melaksanakan sholat semalaman penuh, maka laksanakan sholat tarawih. Keutamaannya itu sama seperti kalian melaksanakan sholat semalam penuh. Coba, itu pahala apa keutamaan fadilah dari sholat tarawih itu seperti itu. Sayang kan? Sangat sayang sekali nih. Sangat sayang sekali kalau ini terlewatkan. Jadi kalau misalkan satu kali saja kalian tidak mengikuti sholat tarawih, menyesal. Harus menyesal. Bukan berarti, nggak apa-apa sunnah ini. Tidak apa-apa, saya mah masih kecil, awas. Kalian masih kecil atau tidak? Sudah kecil? Sudah kecil. Masih kecil? Enggak. Sudah nggak, Tidak, Pak. Apalagi kalau yang sudah menstruasi itu, sudah haid itu, dia sudah terhitung dosa-dosanya. Hati-hati. Sudah terhitung dosanya. Tapi bukan berarti yang sudah haid saja. Yusuf sudah haid? Yusuf sudah haid belum? Laki-laki, Bang. Laki-laki mah nggak ada haid. Laki-laki mah makanya nggak
nggak ada apa? Bukan jadi konveksi. Ada dispensasi. Astagfirullah. Kalau perempuan itu ada dispensasi loh. Dalam 1 bulan itu dia tidak sholat. Dalam 1 bulan itu Ramadan dia tidak puasa. Ada dispensasi. Tapi sebetulnya lebih berat loh. Kenapa? Karena dia harus mengganti puasanya nanti. Ya, di hari-hari lain. Jadi di hari-hari lain dia harus mengganti qada. Nah, jadi ada dispensasi buat perempuan itu. Ketika dia haid maka sholatnya, maka puasanya berhenti. Tapi bukan berhenti mengingat Allah. Itu ya keutamaannya. Betul tadi ya. Kemudian juga dari keutamaannya itu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sholat tarawihnya itu dilaksanakan di masjid, memperpanjang silaturahmi. Kita tahu dengan silaturahmi itu pertama memperpanjang rizki. Ya. Bukan memperpanjang rizki, membuka pintu rizki. Pintu rizki itu dibuka dengan silaturahmi. Terus menambah usia. Bukan berarti usianya jadi bertambah asalnya 80 tahun jadi 100 tahun. Tidak. Tapi kemanfaatannya. Gitu. Jadi orang yang bermanfaat usianya. Jadi bukan umurnya yang panjang saja. Percuma kalau umur panjang tapi banyak. Banyak apa? Dosa. Percuma. Mendingan kini mati sekarang. Dosa diam. Ya, mending mati sekarang ketimbang nanti umur panjang tapi hanya menumpuk-numpuk dosa. Berarti lamanya apa? Lamanya di neraka. Ya. Lamanya di neraka. Nah, itu keutamaan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Hati-hati ya. Sayang dilewatkan sekali. Coba apa mau tahu? Siapa kalian di antara 1, 2, 3, ada 10 orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kok 9 ya? Ini ada partisipan ada 11 nih. Ya, di antara kalian nih yang hadir di sini pernah tidak melaksanakan sholat tarawihnya atau tahun kemarin full dari tanggal 1 sampai akhir? Pernah? Coba kemarin lah. Belum, aku belum pernah full. Pernah full. Coba Aku baru dijelasin sekarang sama abang langsung nyesel. itu sekolah. Aku belum. Kalau Davi belum, Alia? Baru 1 hari ya, Bah. Oh, baru 1 hari. Belum pernah full. Paling gue setengah-setengah. Setengah-setengah kumaha? Yusuf curiga. Setengah-setengah gimana, Sup? Kan aku diajak temennya, ya Abah ya. Kan gini katanya, setengah aja rokatnya. Pas orang lain sujud, kabur. Atuh nggak jadi kata Abah kemarin. Ya, di korting nggak boleh, nggak bisa lah. Aku dikasih tahu temen, Bah. Jangan. Sekarang kalian sudah kelas 5. Sudah kelas 5 itu harus sudah memperhitungkan nih. Kamu sudah terhitung dosanya. Sudah terhitung, Bah. Kan katanya 11 tahun. Sekarang kamu umurnya berapa? Ini Dean nggak jalan-jalan nanti. 11. Dean? Aku 10 tahun. Jalan ke 11 tahun. Oh, jalan 11. Aku jalan 11, Bah. Ya. 10 tahun. 10 tahun, Bah. 11 tahun, Bah. Tapi 11 tahun. Coba Abah sekarang mau tanya. Ya, coba Abah sekarang mau tanya nih. Davi suka sama perempuan tidak? Suka tuh, Bah. Suka. Yusuf, suka perempuan tidak? Ya kalau ditawarin mah suka, Bah. Suka. Dean, suka perempuan tidak? Berarti kalian sudah balik kalau suka. Ya, kalau suka sama perempuan berarti kalian sudah balik. Ada rasa suka sama lawan jenis nih. Jangan-jangan nanti kamu suka sama perempuan enggak? Kenapa? Aku mau sukanya sama laki-laki. Wah, itu mah bahaya. Itu mah harus diruqyah yang seperti itu mah. Dosa tuh, Bah, dosa itu mah. Itu diruqyah itu, Pak. Kalau perempuan itu 9 tahun. Kalau usia di 9 tahun itu sudah kalau perempuan.
Ya, sudah dihitung tuh 9 tahun itu sudah. Jadi sudah 1 tahun, sudah siap-siap, Ya, Bah. akan diserahkan. Tapi ini Bah. Ya. Jadi itu ya. Jadi keutamaan fadilah daripada sholat tarawih itu banyak sekali. Tadi seperti yang sudah dikatakan, berpahala sudah tentu. Kemudian diampuni dosa, ya dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu nilainya itu ketika kita melaksanakan sholat tarawih sampai selesai ya, itu sama dengan kita melaksanakan sholat malam satu malam full gitu. Apalagi kalau kalian itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar ketika melaksanakan bertemu dengan Lailatul Qadar. Malam yang dinanti-nanti, Bah. Ya, Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar. Jadi nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Kalau kalian bertemu dengan malam tersebut dan kalian melaksanakan ibadah di dalamnya, ya, apakah membaca Quran, apakah beriktikaf di masjid atau sholat malam, itu sama kalian dengan beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan coba? Tinggal dibagi saja, bagi 12 itu berapa puluh tahun. Ya. Kenapa sih di zaman nabi-nabi terdahulu ada nggak? Tidak ada. Kenapa, Bah? Itu untuk menyaingi, ya, untuk mengimbangi. Orang-orang terdahulu itu dari zaman Nabi Nuh, Nabi Adam itu usianya bukan puluhan, ratusan tahun, bahkan sampai 900 tahun, 700 tahun coba. Kalau sekarang orang zaman dulu kan tingginya sampai pohon kelapa, Bah. Ya mungkin kita nanti akan tahu di sana. Nanti kita akan tahu kapan? Nanti di yaumil akhir. Kita akan tahu tuh. Jadi manusia pertama Nabi Adam itu seperti apa? Mungkin kita sekakinya mungkin ya, atau misalkan sama muncang anak kumaha atau nanti kainjak atau di padang mahsyar teh meureunna. Allahu alam. Ya Allahu alam. Ya, itu mah nanti urusannya nanti. Nah, jadi akhir 4. Jadi itu ya keutamaannya sholat tarawih. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali kalau kalian melewatkan satu waktu saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan seperti ini. Jadi keutamaan setiap malam itu berbeda-beda. Jadi malam pertama itu keutamaannya untuk apa, malam kedua untuk apa, malam ketiga untuk apa. Jadi beda-beda. Dan yaitu tadi yang dicontohkan Yusuf ya, coba kalau kalian melaksanakan sholat tarawih lebih baik berdampingan sama siapalah ya, sama orang tua, sama kakak. Jangan bersama teman yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Buruk. Ya, hal-hal buruk, hal tidak baik. Bercanda ketika sholat tarawih, ya bagaimana jadi pahala kalau bercanda? Banyak ya, suka banyak tawa-tawa. Sama aja kayak bohong, Bah. Iya, betul. Malahan tambah dosa. Ya, malahan tambah dosa. Orang yang tadinya datang ke masjid mau pahala, ini jadi dosa. Kenapa? Karena mengganggu orang yang sedang beribadah. Awas hati-hati. Yang salat. Ngeriwai, Bah. Ya, bercanda terus ya. Coba serius gitu kan. Jangan. Kalau sholat itu ada saatnya. Ada saatnya bercanda, ada saatnya serius. Kalau sedang beribadah itu tidak ada kata main-main. Harus serius, serius. Nah, jadi sudah jam 9 ya. Itu saja ya pembelajaran kita di pagi ini. Keutamaan tentang sholat tarawih. Sholat tarawih. Siapa yang mau menyebutkan kembali keutamaan sholat tarawih? Silakan. Dimulai dari siapa? Dapat pahala. Terakhir, Pak. Aku Yusuf. terakhir, Pak. Kan ya, aku ya, Pak. Yusuf. Siapa? Jangan terakhir. Terakhir, Pak. Pertama. Siapa? Langsung. Kalau sudah, boleh langsung live. Abang mau tahu nih siapa yang terakhir. Kalau sudah mengatakan, Aku, Pak. Aku Davi, Pak. Davi dulu. Davi. Ya, coba Davi. Salat Tapi Yusuf, Pak. Salat tarawih teh jadi keutamaannya apa saja? Coba keutamaannya tahu saya tadi. Apa saja? Ayo. alah namanya
Yusuf. Diampuni, Bah, diampuni dosanya. Ampuni dosa. Terus? Apa lagi? Terus Lama kali. Sok, sambil tambahkan, nggak apa-apa. Ingat-ingat, Bang. Boleh. di sini Mas. Diampuni dosa. Diampuni dosa. Terus apa lagi? Boleh yang lain, boleh. Alia, Bang. Aku Abah Ica. Mendapatkan Alia. Ampuni dosa. Itu, Bang. Eca, Abah. Tidak dikerjakan, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak berdosa ketika tidak dilaksanakan, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Terus apa lagi? Tapi rugi, Bah, tapi rugi. Rugi, ya rugilah. Kalau gak dilakuin. Apa lagi? Misal, Bang. Dilakuin. Aku, Bang. Sok aja. Abang mempererat tali silaturahmi, Bang. Mempererat tali silaturahmi, betul. Kalau dilaksanakan di masjid, ya. Masjid. Dan mendapatkan pahala, Bang. Ya, pasti mendapatkan pahala. Pasti. Kalau Apa tadi? kalau benar itu, sholatnya jangan main-main. Terus kalau memenuhi syarat dan rukun. Berupaya dulu lah. Ya, berupaya dulu. Jadi kalau dalam hati kalian itu, aduh, saya kemarin tidak sholat tarawih, menyesal sekali, itu bisa diampuni. Kenapa? Karena itulah rasa keimanan kalian. Ayo, ada lagi? Coba sekali. Abah. Boleh sekarang. Coba mau bertanya lagi nih. Berapa rakaat sholat tarawih? 11 rakaat. 11. 11 dengan? 11 rakaat. 11 dengan berapa? 8 rakaat dan 20. Awas tuh, awas. Bisa 23 rakaat, Bah. 23 Tarawih itu bisa. Tarawih itu 11 dan 20. 23. Yang 3 itu sholat witir. Awas. Ketika ditanya berapa rakaat sholat tarawih, apa ini jawabannya salah pas ujian? Salah ujian apa? Salah ini tidak ada ini, tidak ada 11, salah. Dan memangnya kan 8. Ada yang 8, ada yang 20. Itu ketentuan sholat. 20. Kapan waktu pelaksanaannya? Tiganya sholat witir. Nah, kapan waktu Sesudah pelaksanaannya? sholat isya. Sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya. Sampai? Sesudah sholat isya. Sampai subuh. Sampai menjelang datangnya fajar sodik. Ya. Fajar sodik itu garis yang melintang dari utara ke selatan. Itu tandanya matahari akan muncul. Gitu ya, fajar sodik terbit namanya. Matahari akan muncul. Jadi sudah ada tanda-tandanya seperti itu. Kemudian ya. Sholat tarawih ini bisa dilakukan munfarid ya, bisa dilakukan sendiri, bisa juga berjamaah. Nih, jadi ada misalkan tidak bisa ke masjid nih, sakit perut. Davi sakit perut. Aduh, tidak bisa ke masjid. Nah, terus pakai udah nih, sudah ke masjid, sudah selesai. Aduh, gimana ini? Ya Davi sholat sendiri, tidak apa-apa. Sholat di rumah daripada dilewatkan sholat tarawihnya, tidak apa-apa. Ya, Abah takut. Sholat tarawih itu wajib atau sunnah, Bang? Ya sunnah tuh. Sunnah kan sunnah itu apa tadi? Sunnah itu apa? Lupa, Bang. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak laksanakan tidak apa. Tidak sunnah. Dapat. Tapi sunnahnya sunnah apa coba? Ayo, ditutup sama apa? Sunnahnya sunnah apa? Sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Artinya sunnah mu'akkad itu apa? Artinya sholat mu'akkad. Sholat sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah. Nih, kalian pernah ini setiap Ramadan itu pasti viral. Ada
yang gerakannya itu cepat. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Pernah nggak? Pernah. Coba menurut kalian itu sholatnya sah atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sabar. Kenapa tidak? Kenapa Cepat sah? sholatnya. Coba. Karena cepat sholatnya, Bah. Tidak sah karena cepat sholatnya. Karena cepat. Tidak husu. Tidak husu. Terus? Tidak husu. Ada lagi? Coba. Terus kayak sholatnya kayak dimain-mainkan, Bah. Dipermain. Jadi dimain-mainkan ya. Walaupun misalkan ada di beberapa, nggak tahu nih, Dean sholatnya begitu nggak Dean di Sumedang? Cepat gitu nggak Dean? Enggak ya? Yo, ini nggak tahu nih di mana nih. Itu nggak tahu di mana. Sholatnya cepat sekali. Amin. Apa kan itu lafad amin itu? Amin. Ya, ini mah amin. Apa itu? Amin. Di mana madnya? Ya, di mana madnya? Amin. Kemudian baca Al-Fatihah itu harus betul. Ya, meskipun niatnya mereka tidak main-main, tapi seperti main-main. Ya, bacaan Al-Fatihahnya ada yang cepat, ada. Ada yang cepat bacaan Al-Fatihahnya, tapi tidak secepat itu nih. Jadi 1 kali nafas seperti ini. Harus tarik nafas dulu. Bacaan Al-Fatihah ini 1 kali nafas ya. Namanya batuk. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu 1 kali nafas. Tapi masih jelas panjang pendeknya. Jadi jangan begini. Tidak jelas seperti itu, Pak. Ya, tidak jelas seperti itu, Mas. Tapi meskipun cepat tadi seperti Abah ya, cepat tapi panjang pendeknya tetap diperhatikan. Bagus ya. Itu saja karena sudah jam 9.15. Nanti kalau kurang jelas, suaranya putus-putus, bisa dilihat biar lebih jelas ya di YouTube. Sebentar lagi akan Abah upload. Paling nanti siang ya. Ini nampaknya sedang bermasalah. Abah mau nanya. Oh, boleh. Boleh. Apa? Kalau melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat itu mesti nunggu bubar Jumatan atau sesudah adzan zuhur? Pertanyaan yang bagus. Boleh menunggu atau langsung sholat laksanakan ya setelah menunggu azan. Setelah azan selesai, sholat atau menunggu yang sholat berjamaah sampai bubaran. Begini, kalau usia kamu tidak sampai ketika menunggu sholat, ketika bubaran Jumat, bagaimana? Berarti kamu punya apa? Punya hutang. Punya dosa. Punya hutang. Bahaya tuh. Jadi tidak apa-apa, laksanakan saja. Tidak usah menunggu. Ya, tidak usah menunggu. Kalau misalkan selesai, tapi awas tuh. Biasanya adzan yang pertama itu sudah masuk sih, sebetulnya sudah masuk waktu zuhur ya. Adzan yang kedua itu hanya untuk menaikkan khotib kalau tidak salah ya. Yang seharusnya padahal di zaman para sahabat itu azannya itu di awalnya itu di jam 9 pagi. Gitu ya. Jadi jam 9 itu datang ke pasar mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya marah, eta naon jam 8 kieu adzan, bukan. Oh, sekarang hari Jumat. Nah, sekarang itu hari Jumat. Jadi orang-orang persiapan kan kadang-kadang suka lupa. Pas begitu dengar suara yang ngaji aja, nyanyi nanti hari Jumat. Begitu, ada orang yang lupa, ada. Nah, itu kan apalagi dulu kan tidak ada media seperti sekarang. Tidak ada pengingat-ingat di HP, ini hari apa ya? Nggak ada. Kalau sekarang kan kita enak. Buka HP, lihat, oh iya. Lihat kalender, oh iya. Kalau dulu di zaman Nabi tidak ada. Jadi diingatkan di zaman para sahabat, itu bukan zaman Nabi. Di para sahabat itu karena orang sudah lalai, sudah kesana kemari, sudah lupa lah, sudah banyak yang lupa akan ibadah, maka diingatkan dengan dikumandangkannya azan jauh hari, bukan jauh hari, jauh-jauh waktunya, bukan mendekati waktu sholat. Itu ya. Jadi tidak usah menunggu, langsung sholat saja. Ya. Bisi
teka bujang. Makasih. Bisi teka bujang. Pilih Mbak kaburu Safira mau dicabut. nanya, Ya, boleh. Apa? kalau mau tarawih terus ke masjidnya malah sholat di tarawihnya di rumah boleh? Boleh. Kan sholat tarawih itu boleh dilakukan jamaah, boleh dilakukan sendiri. Nah, ya. Mau berjamaah sama ibu sama ayah di rumah tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya diupayakan, Abah mau tanya lagi nih, diupayakan kelas 5 sekarang, karena kita sudah belajar mengenai sholat tarawih keutamanya. Jadi satu yang tahun ini, 1 bulan, coba kalian jangan lewat. Ya, jangan lewat sholat tarawih. Kalau misalkan tidak ke masjid, di rumah laksanakan di rumah saja. Mau berjamaah, mau sendiri, laksanakan. Itu ya. Jadi nggak usah cepat-cepat juga. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Boleh, Davi? Alia mau, Mbah. Oh ya. Gimana? Kalau misalnya kan sholatnya di rumah, sholat tarawihnya. Ya. Harus ada imamnya apa enggak? Kalau mau berjamaah harus ada imam. Kalau sholat sendiri tidak apa-apa. Alia tidak apa-apa. Bah, bagaimana takut lupa? Kamu siapkan saja. Apa ya? Pensil ya? Kan suka lupa nih. Ya. Kamu siapkan saja. Berapa? Pensilnya berapa? Pulpennya berapa? 4 berarti ya? Kalau 8 itu berarti berapa? Iya, 4 ya? 4. Jadi begini. Ketika sudah selesai, Assalamualaikum, simpan tuh pensil 1 di depan. Tak, berarti kamu sudah melaksanakan 2 rakaat. Berdiri lagi. Allahu Akbar. Langsung. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sudah selesai. Tambah lagi pulpen di depan. Oh, berarti 4 rakaat. Sudah 2 lagi. Tambah lagi. Oh, sudah 8. Berarti sekarang saatnya sholat witir. 2, 1. Atau mau 3 sekaligus, silahkan. Mau 2 jadi 2 dan 1 sholat witirnya. Atau mau 3 sekaligus, silahkan. Tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Aduh, sakit perut. Misalkan kan pas waktunya, wah, sayang untuk dilewatkan nanti saja. Setelah selesai, sebelum jam 9 nih. Jam 9 udah agak mendingan, ya silahkan sholat. Seperti itu. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Hanya itu saja ya. Kalau kata Abah, siapkan Abah pulpen. kalau ditulis di buku boleh. Ya. Pakai garis ya. Misalkan kamu sudah mana ini? Sudah 2 rakaat. Sama kamu. Tulis nih, misalkan 2 rakaat, tulis di buku. 1. Udah 2 rakaat lagi, tulis lagi. Oh, berarti 4. Tulis lagi, oh berarti 6. Oh, 8 sudah selesai. Gitu. Yang 20 berarti kan yang 20 apa lagi? Tok harus 10 garisnya. Tuh, boleh ya. Boleh, tidak apa-apa. Mau sama adik, mau sama siapa boleh. Ada lagi? Bah, aku mau nanya, Bang. Misalnya sebelum sholat tarawih kan ada yang sholat isya dulu, Bah. Kan misalnya 4 rakaatnya kita udah mau atahiyatul, misalnya buang angin gini, Bah. Itu tuh udah masuk batal atau enggak, Bah? Sampai mana? Kalau belum salam batal. Bukan, pas mau assalamualaikum, Bah. Jadi kita tuh udah harus sampai salam, Put. Sub. Sampai salam. Salam yang pertama saja. Misalkan begini. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres sholat kamu. Meskipun tidak menoleh. Karena bisi menoleh kalau kabur keluar. Innaka hamidum majid. Kalau kamu sholat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Jadi tidak begini juga tidak apa-apa. Dekatkan lihat ke kamera ya. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak begini. Assalamualaikum. Tidak apa-apa. Itu sunnah. Menengok ke kiri, ke kanan, ke kiri itu adalah sunnah. Yang wajibnya apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian tidak mengatakan salam, assalamualaikum, tidak sah sholatnya. Ya kan begini? Kan aku teba udah bilang assalamualaikum ya, Pak, yang pertama kali, udah yang 1 kali. Pas yang mau kedua kali tentu
Tadi itu udah termasuk atau enggak, Pak? Sah, sudah masuk, sudah dihitung sholat. Jadi Ki, Assalamualaikum, Dut, boleh. Itu udah sah, udah masuk. Berarti enggak bisa. Wah, kalau belum, innaka hamidum majid kaburu keluar, Dut. Nah, belum salam, maka batal. Harus diulangi lagi, Pak. Maka batal. Ya. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi. Tanyakannya sama guru. Ya, Abah ini boleh nggak Abah bagaimana kalau, nah itu pakai ke guru ngaji seperti itu ya. Kalaupun misalkan ada perbedaan tidak apa-apa. Karena perbedaan di dalam beribadah itu adalah hal yang biasa. Jangan dibuat permasalahan. Abah, aku mau nanya lagi, Bang. Apa? Mau nanya lagi. Ya, nanya apa? Kalau kebelet ke air lagi sholat berjamaah ketinggalan bisa 4 rakaat, kita diganti atau enggak? Gimana Cik? Kalau tertinggal? Kalau kebelet ke air. Kalau kebelet ke air lagi sholat berjamaah ketinggalan misal 4 rakaat, itu tadi diganti atau enggak? Diganti. Tapi digantinya berarti begini. Nah, ini ya yang harus kalian pahami betul. Misalkan ketika sudah 6 rakaat, ini kita ambil contohnya yang 11 ya, yang tarawehannya 11 rakaat. Ketika di rakaat ke-8, rakaat terakhir, di rakaat terakhir, kamu kebelet tidak kuat sama sekali menahan, kemudian kamu batal ke air, kemudian datang lagi ke masjid, di masjid sudah sholat witir. Itu bagaimana? Kamu jangan ikut sholat witir, kemudian nanti kamu melaksanakan sholat tarawih, salah itu. Ya, karena sholat witir itu penutup. Jadi apa, Bah? Jangan ikut sholat witir, kamu laksanakan saja sholat sendiri tarawihnya. Oh ya, jadi tidak apa-apa. Jadi jangan seperti halnya sholat wajib diikuti dulu. Berarti ya udah sholat witir. Jadi kamu sholat witir dulu, kemudian setelah sholat witir kamu tambah lagi 2 rakaat karena sholat tarawihnya tadi aku belum 8 rakaat, itu tidak sah kalau seperti itu. Abah kan sholat Syafira mau nanya lagi. Sebentar, gimana Cek? Najwa, sebentar Syafira. Abah kan kalau misalnya sholat witir kan bisa di rumah. Bisa di rumah. Jadi nanti sholatnya mau di masjid mau di rumah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kan tadi kamu batal, ya. Nah, orang melaksanakan sholat witir, kamu di belakang tuh, kamu sholat sendiri saja, terpisah, tidak apa-apa, karena ini bukan sholat wajib. Yang tidak boleh itu ada dua sholat wajib gitu, tidak boleh. Karena ini sholat sunnah tidak apa-apa. Jadi kamu sholat sendiri saja di belakang, sholat tarawih dulu, kemudian kamu sholat witirnya sendiri. Jadi pulangnya sama-sama sama yang lain, tidak apa-apa seperti itu, ya. Jadi harus berurutan. Karena kenapa? Witir itu penutup. Nah, seperti sekarang begini. Sholat witirnya di rumah saja, boleh. Nih, kata Abah ya. Abah nih. Sholat Abah itu 20 yang pakai yang tarawihnya itu 20 rakaat. Di masjid hanya 11. Abah tidak ikut witir. Nanti saja witirnya di rumah karena harus ditambah lagi sholat tarawihnya. Nah, seperti itu. Boleh. Ya, begitu ya, Ci ya. Jadi jangan ikut nanti ditambah setelah sholat witir. Kalau begitu kamu harus sholat witir lagi. Harus sholat witir lagi. Karena kan sholat witir itu penutup. Jadi kalau kamu tarawihan itu terakhirnya itu harus sholat apa? Tarawihan. Betul sekali. Intinya itu sholat witir. Ya, Ayah, Safira tadi yang terakhir. Ini terakhir ya. Sudah jam 9:30, kasihan. Safira mau nanya apa? Saat kita sholat lagi atayatul kebelet pipis, kita tuh buru-buru, terus ada bacaan sholat yang dilewat, soalnya pingin sah dan juga buru-buru. Oke, harus tahu rukun sholat itu ada 17. Rukun sholat itu ada 17. Yang mana saja? Makanya ngaji ya. Nih di at-tahiyat, yang rukun itu baca at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, itu wajib. Kemudian syahadat.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat beres. Ya. Kalau tasyahud awal itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kamu berdiri untuk rakaat ketiga kalau 4 rakaat. Kalau tahiyat akhir, Nafi, wah ini sudah ada di ujung. Sudah ada di ujung. Mau dikeluarkan itu bomnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dut. Sah sholat. Tidak usah sampai innaka hamidum majid. Ya. Jadi harus tahu tuh. Rukun. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li apa? Rukun fi'li itu gerakan. Ini yang wajib nih. Allah. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ruku. Itu pun kalau yang punya tangan ya. Ruku. Wajib tuh. Kemudian sujud. Kemudian nunjuk. Itu wajib tidak? Rukun bukan? Bukan. Nih, kalau nunjuk itu. Najwa mau nunjuk begini. Davi mah nggak mau nunjuk. Mau begini aja. Boleh. Kemudian Deanma mau utak-utakan, silakan. Ya. Terus bagaimana kalau itu jadi wajib? Ini kalau orang yang tidak punya tangan bagaimana? Itu harus tahu ya. Sama tata pira nanti. Harus tahu rukun sholat yang ada 17. Itu harus sudah ada di kepala. Harus sudah ingat, saya sah atau tidak sholat. Kalau saya tidak tasyahud awal, sah tidak sholat. Kalau saya tidak baca bacaan ruku, sah tidak sholat. Itu harus tahu. Ya harus sampai ke situ ya. Boleh silakan nanti bertanya. Itu saja pelajaran kita di pagi ini. Karena sudah 9:30 ya. Kasihan. Ya, Davi pimpin doa. Davi. Istidadan. Siap. Siap. Sebentar. Sebentar. Ini kalian sudah 1 tahun sudah lupa. Kalau baca doa mau pulang itu apa? Kalau sudah selesai itu baca apa? Ulangi. Walas, bukan Al-Fatihah. Lupa. Ulangi, Davi. Kan manusia bisa lupa, Bang. Ya. Ayo, Davi. Istidadan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin hati. Kenapa jadi al-fajr teh? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu bacaan yang biasa kita pakai kalau sekolah, Akang, Cece. Gimana ini sudah lupa ini? Lupa, Bang. Satu tahun tidak di kelas nih. Ini suka dibaca nggak nih waktu PJJ? Ya sudah, sehat selalu ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Nanti bisa kalian simak. Nah, wah, kelihatan kelas 5 lupa bacaan setelah belajar. Nanti dilihat di YouTube semuanya. Baik ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.